Kulum-kulum kunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai kehidupan masyarakat Nusantara pada masa Islam. Yuk kita dengarkan dengan seksama. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan India. Kemudian dapat kita lihat pengaruhnya dari berbagai bidang seperti pertama, bidang politik, di mana sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan pada saat masuknya Hindu. Dalam sistem ini dipimpin oleh satu raja yang ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan sistem kasta. Dari sini lahir kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Yang kedua adalah bidang sosial. Masuknya Hindu ke Nusantara menjadikan masyarakat mengenal sistem kasta. Namun, unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan dalam semua lapisan masyarakat, sehingga sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan India, baik ciri-cirinya maupun wujudnya. Yang ketiga di bidang bangunan, dicirikan dengan punden berundak yang merupakan bagian dari unsur bangunan agama Buddha Mahayana. Elemen pada candi juga memiliki makna tersendiri, seperti candi dengan patung induknya yang berupa arca merupakan perwujudan raja yang telah meninggal. Materi yang selanjutnya adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 4 cara Islam dalam mempengaruhi masyarakat Nusantara. Yang pertama adalah perdagangan. Nusantara merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai, yakni para pedagang Arab yang merupakan wilayah awal berkembangnya Islam datang ke Indonesia. Di samping berdagang, para pedagang Arab tersebut juga menyebarkan ajaran agama Islam. Dapat dilihat bahwa Islam mulai berkembang pertama kali di Nusantara adalah di wilayah pesisir pantai yang merupakan pusat perkembangan Islam. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang menjalin hubungan pernikahan dengan wanita pribumi dan mulai menetap di wilayah Nusantara, kemudian membentuk pemukiman atau biasa disebut dengan perkampungan Arab. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan Islam di Nusantara memiliki ciri khas, yakni dengan adanya pesantren. Pesantren merupakan pusat penyebaran Islam melalui pendidikan, di mana guru mengajarkan tentang Islam kepada muridnya. Dan yang keempat adalah dakwah. Dakwah menjadi cara yang paling efektif dan juga cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui dakwah ini, para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara, terkhusus di Pulau Jawa. Materi yang selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Nusantara yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini, diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Pendapat ini juga ditegaskan oleh inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera dengan memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Macquarie yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Arab. Teori ini didapat dari Van Leer kepada Buya Hamka yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul The History of Muslim, terbitan 1997. Bukti yang disebutkan oleh Buya Hamka berasal dari sebuah naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok orang Arab bermukim di pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, dalam lingkungan pengaruh kerajaan Sriwijaya pada waktu itu, ditemukan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Ketiga yaitu teori Persia yang menyatakan Islam berasal dari negara Persia, sekarang dikenal sebagai Iran, yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Hal ini karena menurut Jajadiningrat, budaya Islam Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan budaya Islam di Persia.
Contoh adalah kaligrafi di batu nisan. Ada juga beberapa upacara keagamaan seperti tabot di Bengkulu dan tabwik di Sumatera Barat yang hampir identik dengan upacara keagamaan di Persia dan diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Materi yang selanjutnya yakni saluran masuknya Islam ke Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai. Beberapa di antaranya yaitu melalui perdagangan. Dikarenakan letak geografisnya yang strategis, memudahkan bagi para pedagang Islam, baik dari Gujarat, Persia, maupun Arab, datang selain untuk berniaga, sebagiannya juga membentuk perkampungan Muslim yang kemudian menjadi fondasi utama saluran Islamisasi di Nusantara. Perkampungan Muslim bisa ditemukan pada wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan juga Jakarta Utara. Yang kedua, melalui perkawinan. Para pedagang Islam yang masuk ke Nusantara banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan di pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Yang ketiga, dari kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang ada, namun memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima di kalangan masyarakat. Yang keempat, melalui pendidikan. Menyadari perkembangan Islam yang begitu cepat, ulama mendirikan pondok pesantren yang merupakan tempat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan diterjunkan ke masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, mereka juga mencetak kader agama seperti kiai, ulama maupun mubalik. Di samping memberikan dakwah, banyak juga lulusan dari pondok pesantren kemudian mendirikan pondok-pondok pesantren baru. Yang kelima, melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran teologi yang bercampur dengan hal mistik. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Masih pada semangat kan? Oke, kita next ke materi selanjutnya yaitu pengaruh masuknya Islam ke Nusantara, di mana ajaran Islam ini mempengaruhi di berbagai bidang, di antaranya bidang politik. Sejak runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, kemudian peranannya digantikan oleh kerajaan bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lain-lain. Di pemerintahan Islam, rajanya atau pemimpinnya ini disebut dengan sultan. Yang kedua adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial, kebudayaan Islam tidak menerapkan adanya aturan kasta. Karena inilah proses penyebaran agama Islam sangat pesat di Nusantara. Dalam perkembangannya, orang-orang di Indonesia mulai menggunakan nama-nama Arab seperti Abdullah, Umar, Ali, dan sebagainya. Dalam bidang agama, pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam setelah sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha. Namun demikian, tetap masih ada masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha dan kepercayaannya terhadap roh nenek moyang. Yang terakhir yaitu bidang budaya. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh terhadap perubahan seni bangunan yang menunjukkan akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Masjid yang semula tidak memiliki kubah kini digantikan dengan atap tumpang, dengan atap tumpang memiliki jumlah yang selalu ganjil, tingkat 3 atau tingkat 5 seperti candi. Contohnya adalah Masjid Demak dan juga Masjid Banten. Pula pada seni ukir, Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi, di mana ini merupakan seni melukis aksara Arab yang berwujud gambar siluet binatang atau manusia dan aksara yang diperindah. Materi yang terakhir yaitu hasil kebudayaan Islam di Nusantara yang masih berkembang sampai dengan saat ini, antara lain seperti masjid yang merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam dan juga merupakan peninggalan pada masa Islam seperti Masjid Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Ketangka, Makassar. Yang kedua yaitu keraton. Keraton merupakan istana tempat tinggal sultan bersama keluarganya. Adapun peninggalan Islam berupa keraton antara lain Keraton Kaibon di Banten, Keraton Kasunanan dan Pakualaman di Yogyakarta dan Surakarta, Keraton Kasultanan di Aceh, dan Istana Maimun. Yang ketiga adalah makam atau tempat dikebumikannya seseorang yang telah meninggal dunia. Pada umumnya, makam kuno bercorak Islam terdiri atas 3 komponen, yaitu jirat, nisan, dan juga cungkup.
pada masa kerajaan Islam di Indonesia antara lain makam Sultan Malik Al-Saleh di Aceh, makam Fatimah binti Maimun di Gresik, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dan juga makam Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Keempat adalah kaligrafi atau seni melukis indah dengan merangkai huruf ayat Al-Quran menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Biasanya terdapat pada bangunan masjid, terutama bagian mihrabnya, gapura masjid, gapura makam, dan nisan-nisan kubur. Kelima adalah karya sastra yang dihasilkan pada masa kerajaan Islam, pada umumnya berisi ajaran khusus seperti tasawuf atau budi pekerti maupun filsafat kemasyarakatan. Yang keenam adalah wayang atau secara harfiah berarti bayangan. Wayang menunjukkan teater tradisional di Indonesia. Sejatinya wayang merupakan media yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Adapun nama tokohnya seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong yang memiliki karakter ciri khas tersendiri. Yang ketujuh adalah sekaten yang diambil dari bahasa Arab yaitu syahadatan yang artinya dua kalimat syahadat. Tradisi sekaten merupakan perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pada tanggal 5 sampai 12 Mulud. Terdapat dua tradisi yang dilakukan yaitu grebek muludan dan juga nuplak wajik. Tradisi ini masih dilakukan dan dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Nah, itu tadi materi mengenai kehidupan masyarakat Nusantara pada masa Islam sampai dengan peninggalannya yang masih ada dan dilestarikan sampai dengan saat ini. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.